Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah segera akan datang, yang semua kita mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang di 10 hari pertama ini disebutkan adalah rahmat Allah. Semoga rahmat Allah itu Allah curahkan kepada kita yang khususnya mengoptimalkan diri menghidupi ibadah-ibadah di Ramadan ini. Pagi ini sedikit kita membahas tentang fiqhus siyam. Fikih bicara tentang persoalan puasa. Bapak Ibu sekalian, ibadah puasa ini sesungguhnya bukanlah ibadah yang baru. Dia boleh dikatakan sama tuanya dengan tuanya keberadaan manusia di muka bumi Allah. Tidak ada manusia yang tidak mengenal puasa. Cuman kaifiatnya yang kemudian diluruskan oleh Allah terhadap mereka yang keliru menjalankan ibadah puasa. Pada prinsipnya puasa yang dijalankan mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW prakteknya adalah sama, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dalam bentuk tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Maka di dalam surat Al-Baqarah 183 tersebut Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi Allah mengingatkan pada kita, ya sebelum kita umat Nabi Muhammad ini sudah dijalankan puasa. Nabi Musa itu menjalankan puasa 40 hari. Ada buku menyebutkan 30 hari di bulan Ramadan, 10 hari di bulan Syawal. Nabi Isa menjalankan puasa 1 hari puasa 2 hari berbuka, 1 hari puasa 2 hari berbuka seumur hidupnya. Nabi Daud 1 hari puasa 1 hari berbuka, 1 hari puasa 1 hari berbuka seumur hidupnya. Ini sebagai pertanda bahwa sungguhnya puasa itu justru bukan membuat kita lemah. Buktinya Nabi Daud adalah nabi yang kuat. Dia terkenal mukjizatnya bisa melunakkan besi.
Maka hasil penelitian dari Andrea Wheeler, seorang ilmuwan berkebangsaan Amerika, sampai akhirnya dia pun masuk Islam. Hasil penelitian itu dipublikasikan pada tanggal 4 Ramadan 1425 Hijrah di salah satu majalah di Arab Saudi sana. Dikatakan olehnya, orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan mengikuti pola puasanya Rasulullah, keluar dari Ramadan 10 kali lipat imunitasnya meningkat bila dibandingkan dengan sebelum datangnya Ramadan. Imunitas itu adalah kekebalan tubuh. Imunitas itu adalah daya tahan fisik. Berarti 10 kali lipat kesehatan jasmaninya mestinya meningkat bila dibandingkan sebelum datangnya Ramadan. Maka wajar kemudian Rasul mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Jadi sehatnya itu bukan sekedar sehat jasmani. Sehat jasmani sudah jelas, insyaallah sel-sel tubuh kita akan terbarukan. Insyaallah kesehatan-kesehatan yang lainnya secara fisik insyaallah dapat. Kadar gula darah kita mestinya turun, asam urat mestinya turun, hipertensi mestinya turun. Kalau kita jalankan puasa Ramadan. Tapi kalau puasa Ramadan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, marahnya tak juga berubah. Lalu kemudian pola konsumsi berbukanya ternyata kemudian tidak dengan kesederhanaan. Ya, kalau seperti itu tentu tidak jauh berbeda. Jangan-jangan makan kita di bulan Ramadan lebih banyak daripada makan sebelum Ramadan. Cuman interval siangnya saja yang jauh. Begitu makan ketika berbuka kan menu-menu yang jarang ketemu. Di luar Ramadan kan ketemu semua itu. Kolak tidak pernah ketemu, tiap hari makan kolak. Jangan-jangan pecal yang tidak pernah ketemu, hampir tiap hari nanti makan. Maka ini yang kemudian khawatirnya justru tidak membawa dampak kesehatan. Ibadah puasa untuk Nabi Muhammad sesungguhnya sebelum Ramadan, Nabi telah menjalankan puasa wajibnya adalah 3 hari tiap bulan. Lalu kemudian 10 Muharram. Berarti akumulasinya itu dalam 1 tahun berarti ada 37 hari Rasul berpuasa. Nah, ketika bulan Sya'ban 2 tahun setelah hijrah ke Madinah, turunlah surat Al-Baqarah ayat 183, 184. Ini tahap awal turunnya syariat puasa Ramadan. Nanti kemudian turun pula tahap berikutnya ayat 185. Lalu turun pula tahap ketiga adalah ayat 187. Nanti coba dibaca. Luar biasa itu kalau dibaca tafsirnya indah. Kalau sekiranya orang tidak baca tafsir kadang-kala salah paham dia. Misalnya ayat 184 Allah menyebutkan 3 kelompok orang yang boleh tak berpuasa. Pertama adalah orang dalam perjalanan, yang kedua adalah orang sakit, yang ketiga adalah orang yang lemah, orang yang uzur tidak sanggup berpuasa. Tapi tiba ketika ayat 185 Allah tak ada sebut lagi itu orang yang lemah. Hanya 2 lagi tinggal orang yang dibolehkan tak berpuasa, yaitu orang yang dalam perjalanan dan orang sakit. Tidak dibicarakan lagi tentang orang yang lemah, orang yang tak kuat berpuasa. Itu kalau dibaca tafsirnya luar biasa bagus. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegaskanlah posisi puasa Ramadan itu. Misalnya dalam hadis dikatakan oleh Rasul, hadis ini bicara simpulannya adalah rukun Islam yang 5. Kata Rasul, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 hal. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Wa iqamis salah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, membayar zakat. Wa shaumi Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Disebut langsung puasa Ramadan. Wal hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Inilah yang kita kenal dengan rukun Islam yang 5. Nah, maka oleh sebab itu para ulama sepakat mengatakan bahwa ibadah puasa Ramadan itu adalah wajib hukumnya. Ini bahasa jumhur.
Jumhur itu konotasinya adalah identik dengan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau dalam pandangan fuqaha, fuqaha ini dalam kajian usul fikih dan fikih ini istilah untuk kelompok mazhab Hanafi. Dibahasakan olehnya fardu hukumnya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Fardu dalam bahasa mazhab Hanafi, wajib dalam bahasa mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Jadi kalau ada orang yang dia telah terpenuhi syarat wajib berpuasa tetapi kemudian dia tidak berpuasa, maka dia dipandang sebagai orang yang melakukan dosa besar. Mana syarat wajib puasa tersebut? Syarat wajib puasa itu pertama beragama Islam, yang kedua adalah balik, yang ketiga berakal, yang keempat dia tidak dalam perjalanan, yang kelima dia tidak dalam keadaan sakit. Ini yang 4-5 ini biasa digabung dalam poin dia tidak punya uzur yang menyebabkan dia boleh tidak berpuasa. Lalu kemudian dalam syarat sah puasa itu satu di antaranya sebutkan bahwa orang itu sah berpuasa kalau dia dalam keadaan suci. Maka wanita yang haid boleh, dia bukan boleh, bahasanya haram hukumnya berpuasa. Wanita yang nifas haram hukumnya berpuasa. Jadi kalau ada ibu-ibu, awak segan dengan suami awak puasa, anak awak puasa aja lah katanya, berdosa. Berarti yang seperti itu menolak sedekah dari Allah, menolak keringanan dari Allah, menolak ketentuan bahwa tidak berpuasa bagi orang yang dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Satu waktu, Ustaz, ada orang bertanya, gimana tuh Ustaz? Ada orang di bulan Ramadan ini tak puasa juga Ustaz. Maka pertama tentu dilihat dulu beragama Islam tak dia. Oh, beragama Islam Ustaz, KTP Islam. Yang kedua, balik tak dia. Jangan-jangan masih anak. Tak mungkin Ustaz, dah berkumis dia Ustaz. Nah, kalau begitu dia boleh jadi dalam keadaan safar, perjalanan. Oh enggak Ustaz, orang Pekanbaru asli. Kalau begitu jangan-jangan dia sakit. Oh, sakit gimana Ustaz? Jalannya tegap, senyumnya dan ketawanya luar biasa, sumringah. Berarti pilihannya tinggal satu. Gila enggak dia? Oh, katakan gila, tak pula gila Ustaz. Inilah orang waras yang ngambil posisi gila. Ya dikatakan haid tak mungkin, dia berkumis. Dikatakan nifas lebih tak mungkin lagi. Tentu posisinya adalah ngambil posisi sebagai orang gila. Atau boleh diteriakin itu. Oh, orang gila misalnya, biar malu dia. Tapi orang gila tanggung macam ini serba brutal pula kadang nih. Tadi subuh, saya sebelum subuh berangkat dari rumah pergi isi pengajian tempat Pak Haji Zul. Itu pas turun mobil saya dari pagar, keluar pagar rumah, nampaklah anak-anak bujang-bujang tanggung. Inilah yang gila-gila tanggung kadang nih. Orang dah imsak kadang sengaja dia merokok tuh. Sementara yang bolong seperti ini tidak berani dia merokok. Dia menunjukkan jati dirinya. Ini jangan-jangan kalau tak diawasi oleh orang tua lah yang menanggung dosanya. Kalau tak, asli dekat rumah saya Pak Haji. Begitu saya turun, saya bilang sama istri, suruh anak-anak itu pergi. Nanti bikin malu kita pula depan rumah Pak Ustaz pula merokok-rokok, kan tak enak pula jadinya. Dia alhamdulillah Pak polisi sekarang kalau pagi-pagi itu di titik-titik keramaian itu ada mereka. Sehingga tidak ada lagi yang ngebut-ngebutan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan istiqomah Pak polisi ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka bagi mereka yang sengaja tidak berpuasa padahal tidak ada uzur, dan itu adalah bentuk pembangkangan dirinya terhadap syariat Allah, kata Imam Abu Hanifah, andaikan pun dia ganti setiap hari setelah itu sampai akhir hayatnya, secara hakiki tidak akan pernah terganti puasa yang sengaja ditinggalkan tersebut. Nah, walaupun secara fikih satu hari puasa yang tinggal itu diganti dengan satu hari lunas, tapi secara hakiki karena dia telah melakukan pembangkangan, maka itu
tidak tergantikan secara hakiki. Jadi Bapak sekalian, kalaulah ada masa lalu, mana tahu kan masa lalu dulu ketika lasak-lasak, lasak-lasak lah. Kadang-kadang lasak-lasak itu kalau zaman seumur-umur saya itu, saya dilahirkan Pekanbaru ini. Waktu di Jalan Haraparaya itu, kawan-kawan saya itu yang belum balik. Nah, itu jembatan Sungai Sail Jalan Haraparaya itu masih kayu dulu tuh. Itu tempat kami terjun itu. Kalau bulan Ramadan musim mandi di sana. Nah, kawan-kawan tadi mandi di dalam air itu kluk zaman dulu, tapi jangan bayangkan Sungai Sailnya itu seperti itu airnya. Airnya masih bening itu dan sungainya lebar itu. Nah, jadi saya pun belajar berenangnya di sana. Dulu kolam renang belum ada lagi. Nah, maka di sungai-sungai lah belajar berenangnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, nah kalau masa lalu pernah terjadi seperti itu, saya menganjurkan sholat sunat taubat. Lalu kemudian ganti puasa yang dulu pernah tinggal. Mohon ampun pada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama merumuskan, khususnya para ahli fikih merumuskan tentang rukun puasa. Kalau mazhab Hanafi mengatakan rukun puasa itu hanya satu, yaitu menahan dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Sedangkan jumhur ulama, baik mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengatakan rukun puasa itu ada dua. Pertama adalah niat, yang kedua menahan dari yang membatalkan puasa. Lalu mazhab Hanafi apa tak berniat, Ustaz? Berniat. Cuman mereka meletakkan niat itu sebagai syarat sah puasa. Itu sebabnya dalam pandangan mazhab Hanafi, niat itu tidak diikrarkan, tidak dilafalkan. Tetapi Imam Syafi'i karena tingkat kehati-hatiannya tinggi, apalagi itu bagian dari rukun. Rukun itu dalam satu ibadah tidak ada rukun hati. Yang ada itu rukun itu semuanya perbuatan. Nah, rukun itu rukun wudu misalnya, membasuh muka perbuatan, lalu kemudian membasuh tangan beserta siku perbuatan, menyapu kepala perbuatan, membasuh kaki beserta dua mata kaki perbuatan. Oleh sebab itu niat itu adalah rukun perbuatan. Perbuatan mana? Perbuatan lisan. Lisan di situ ada bibir, ada lidah. Nah, disitulah kemudian dalam pandangan mazhab Syafi'i, urusan hati itu tidak bisa kemudian diketahui secara pasti. Untuk memastikannya itu dilafalkanlah niat tersebut. Nah, maka dalam pandangan mazhab Syafi'i, bahwa niat puasa tersebut setiap malam harus dilafalkan, minimal sebelum terbitnya fajar, sebelum imsak. Karena didasarkan pada hadis Rasul, man lam yubayyitu siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang mereka tidak mempertegas niat puasanya sebelum terbitnya fajar, malam tersebut sebelum terbitnya fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa untuk orang seperti itu. Berarti dipandang batallah puasa tersebut. Nah, itu makanya minimal di meja makan ketika sahur kita ingatkan istri kita atau suami dan anak-anak, ayo pasang niat dulu. Pasang niat dulu. Nah, bagaimana niat tersebut? Ya, biasa misalnya dilafalkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mestikah kalimatnya seperti itu? Tidak mesti. Ketika kita katakan saya berniat puasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala, sudah selesai. Karena zaman dulu pun sahabat tak pula bertanya pada Rasul, ya Rasul, berikanlah contoh dari lafal niat tersebut. Tidak pula seperti itu. Rasul hanya tegaskan, siapa yang tidak berniat sebelum terbit fajar, berarti tidak ada puasa. Nah, sahabat kemudian dah pandai sendiri dia, dah paham sendiri dia seperti apa mengikrarkan dari niat tersebut. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka dalam menjalankan ibadah puasa memang secara rukun adalah tidak makan
tidak minum, tidak hubungan suami istri di siang Ramadan sampai tenggelam matahari. Kalau sekiranya terjadi, dilihat dulu yang mana yang terjadi. Kalau sekiranya dia makan dan minum, berarti dia mengganti puasa yang tinggal tersebut sesuai dengan jumlah harinya. Kalau sehari yang dia batal puasa, berarti diganti 1 hari. Tetapi kalau sekiranya batal puasanya itu disebabkan karena hubungan suami istri, itu berat itu. Kafaratnya pertama adalah memerdekakan budak. Nah, ini tidak mungkin terjadi lagi karena perbudakan tidak ada. Saat ini tidak ada lagi. Berarti turun yang kedua. Yang kedua itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Itu berat tuh, Bu. Maka saya heran juga. Nah, ternyata jelang-jelang Ramadan kemarin banyak juga yang pesta pernikahan. Itu yang pengantin-pengantin baru itu siang Ramadan dikawal itu. Kalau sekiranya dalam kamar saja nanti ya bayangkan itu kalau sempat selama Ramadan 4 kali terjadi. 4 kali 2 bulan, 8 bulan puasanya itu. Tidak bisa diganti dengan yang lain langsung Bapak sekalian. Ganti aja lah yang lain lagi Ustaz. Ada pilihan lain lagi Ustaz. Pilihan terakhir setelah dia coba puasa 2 bulan berturut-turut tak sanggup adalah memberi makan 60 orang miskin atau 1 orang miskin untuk kebutuhan 60 hari. Seorang sahabat datang pada Rasul lalu berkata, "Halaktu ya Rasulullah, celaka saya Rasul, celaka saya Rasul, celaka saya Rasul." Rasul bertanya, "Apa yang menyebabkan kau celaka?" "Ya Rasul, siang Ramadan kami hubungan suami istri." Maka Rasul memerintahkan kepadanya merdekakan budak. "Ya Rasul, tidak mungkin saya sanggup ya Rasul, saya ini orang yang tidak mampu." Karena memerdekakan budak itu bisa 12.000 dirham. Kalau ibaratnya nilai dirham zaman Rasul, 1 dirham, 10 dirham itu sama dengan 1 dinar. 1 dinar itu uang emas. 1 dinar itu berat emasnya 4,52 gram. Berarti kalau 1 gram 1 juta, berarti 4,5 juta. Berarti kalau begitu 1 dirham 450.000. 450.000. Kali 12.000 memerdekakan budak itu. Ketika itu Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah itu kan 12.000 dirham. Kali 12.000. Tidak sanggup ya Rasul. Kalau begitu kata Rasul, puasa 2 bulan berturut-turut. "Ya Rasul, saya ini pekerja berat ya Rasul, menyelesaikan sebulan saja susah, apalagi 2 bulan. Kalau gitu kasih makan 60 orang miskin." "Ya Rasul, saya ini orang miskin, makan saya saja susah, gimana ceritanya ngasih makan 60 orang miskin?" Jadi jangan-jangan, tapi mudah-mudahan enggak lah. Kalau saya tuh, ini orang sudahlah susah hidupnya, melanggar pula lagi. Tapi kan ketika itu belum tahu dia. Kalau tahu mungkin luar biasa, enggak akan terjadi. Akhirnya Rasul panggil sahabat. Digalanglah sumbangan Pak Bu, kumpulkan korma untuk seukuran 60 orang miskin makan. Setelah dikumpulkan, Rasul menyerahkan pada sahabat tadi, "Carilah orang miskin di kampung engkau." Kata sahabat tadi, "Ya Rasul, di kampung kami tak ada lagi orang yang lebih miskin daripada kami." Sambil ketawa Rasul, nampak geramnya. "Boleh pulang dah boleh." Bahasa kita ya, "Boleh pulang dah boleh." Makanlah sama keluarga. Besok-besok jangan melanggar lagi. Kalau sempat umat Nabi zaman sekarang itu, enak juga ya katanya. 5 hari setelah itu datang lagi, kata langgar lagi ya Rasul katanya. Jadi untunglah sahabat zaman dulu Pak. Kalau sahabat zaman dulu itu kan kalau jangan kata Rasul itu memang betul-betul dijaganya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kita berpuasa bukan sekedar puasa secara fisik tadi. Bagaimana kita mempuasakan diri kita secara total, jasmani atau rohani. Maka sampai dikatakan misalnya makruh hukumnya gosok gigi. Kapan makruh hukum gosok gigi itu? Saya baca-baca kitab-kitab fikih sekalian, apalagi yang mazhabnya Syafi'i, itu adalah setelah siang. Saya mencoba menganalisa, kenapa tidak dari pagi? Pagi kan masih segar Ustaz, kalaupun gosok gigi tidak khawatirlah kita. Tapi kalau lah siang tuh Ustaz, jangan-jangan karena haus,
Kumur-kumur terakhir tuh segar jadi Ustaz ya. Tidak seperti itu ternyata Pak Bu. Kenapa begitu? Kalau di pagi hari hawa mulut yang keluar dari mulut kita, aromanya tidak sedap misalnya, itu disebabkan karena makanan yang kita makan ketika sahur. Maka di waktu itu dibolehkan masih gosok gigi. Macam sekarang ini masih boleh gosok gigi ini. Maka saya, Bapak-Ibu sekalian, membaca, saya kaitkan dengan hasil penelitian Andrea Weller tadi, ilmuwan berkebangsaan Amerika tadi, bahwa ketika kita imsak, mulai dari menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, artinya mulai kita berpuasa itu 8 jam setelah imsak tersebut, itu kalori yang kita butuhkan untuk beraktivitas itu diperoleh dari makanan yang kita makan ketika sahur. Maka tidak boleh sengaja meninggalkan sahur. Salasum min akhlaqil mursalin, kata Rasul. 3 di antara akhlaknya para rasul-rasul tempo dulu sampai kepada Rasul Nabi Muhammad. Pertama adalah ta'jilul iftar, mensegerakan berpuasa, mensegerakan berbuka, wa ta'khirus sahur. Yang kedua adalah mentakhirkan sahur. Itu sunnah itu. Tak boleh sengaja ditinggalkan. Yang ketiga, wa wada'ul yamin 'ala shimal fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Jadi rupanya cara seperti ini dari rasul-rasul dulu sudah dilakukan. Artinya rasul-rasul tempo dulu pun sudah mendirikan salat sama seperti Nabi Muhammad. Cuman syariatnya saja, caranya saja yang berbeda. Misalnya Rasul sebelum disyariatkan salat 5 waktu itu mengikuti syariat sebelumnya. Salat Rasul 2 waktu, pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, tambahannya salat malam. Setelah disyariatkan salat 5 waktu, salat ini jadi gugur, hilang. Bahasa usul fikihnya dinasakh. Dinasakh dia, digugurkan dia, dihapuskan dia. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika setengah 8 jam misalnya, dari setengah 5 berarti sampai setengah 1. Sebutlah setengah 5 sampai setengah 1. Berarti apapun aroma dari kalori yang kita butuhkan itu termasuk mulut, itu efek dari makan yang kita makan ketika sahur. Nah, setengah 1 ke atas itu lambung kosong. Maka kemudian yang terjadi, kalori yang kita butuhkan itu dari sisa-sisa lemak yang ada, lalu kemudian dibakar menjadi glikogen. Berarti lambung kosong tadi, aroma mulut tadi itu keluar disebabkan karena ibadah puasa kita. Inilah dikatakan oleh Rasul, hawa aroma dari mulut ini lebih mulia di sisi Allah daripada minyak misik. Kita menyebutnya minyak kasturi gitu ya. Mungkin karena merek kasturi itu pula yang terkenal mungkin. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh sebab itu, ini mohon maaf Pak Bapak sekalian, ketika kita habis subuh, ternyata kemudian kita tidur, itu bangun dari tidur, otomatis aroma mulut kita tak segar. Untuk berangkat kantor, ya gosok gigi, berkumur-kumur dengan penyegar mulut, itu tidak termasuk kategori yang makruh. Baru dia jatuh makruh nanti siang. Untuk menghindarkan, mana tahu sahur tadi makan jengkol pula kan, udah tidur, udah tuh bangun, tak pula kumur-kumur, tak pula gosok gigi. Kata ustaz-ustaz katanya makruh kumur-kumur katanya. Adip kurata aja semuanya berangkat ke kantor, lalu cerita dengan kawan dekat-dekat pula itu, sambil menguap pula. Aduh, pingsan kawan dibuatnya ini. Jadi ketika kawan, kok bau kali bau jengkol, makan jengkol ya? Ini di sisi Allah lebih wangi dari minyak kasturi katanya. Ini gagal paham nih Bapak sekalian. Jadi pagi itu gosok lagi gigi, kumur-kumur kita misalnya. Tapi kalau siang sudah terjadi seperti itu, semua kita memaklumi karena semua kita akan mengalami seperti itu. Inilah yang di sisi Allah lebih mulia. Saya tak nyebut siapa-siapa, bukan di PLN nih. Ya, kami sesama membalik juga, saya kadang-kala menyampaikan juga, kawan nih merokok kencang dan lain sebagainya, pagi itu mungkin tak gosok gigi pula, bangun tidur langsung saya berangkat ke
kantor diskusi kami pagi itu, setiap pagi kan diskusi dulu. Materi yang akan disampaikan malam hari didiskusikan dulu. Namanya muzakarah, diskusi kami. Waduh, kawan ini hobi pula bicara dekat-dekat dengan awak. Awak ada tahan napasnya. Tapi berapa sangguplah kita menahan napas? Berapa sanggup? Sampai setengah jam tidak mungkin, Bapak sekalian. Terpaksalah dinikmati. Anggaplah itu adalah tantangan dan ujian berpuasa. Nak disebut tentu secara pribadi nanti tersinggung dia. Jadi nikmati aja lah lagi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Termasuk juga makruh hukumnya mencari-cari untuk bersenang-senang di siang hari Ramadan. Menghabiskan waktu dengar-dengar musik lah, main-main game lah. Di kantor nanti ya main-main media sosial lah misalnya. Ini waktu kerja, tapi kemudian bersenang-senang. Termasuk misalnya menyenang-nyenangkan badan, entah dengan mandi, entah di ruangan yang ber-AC dalam waktu yang lama. Saya tidak mengatakan kalau begitu berarti AC di kantor matikan semua. Tidak begitu. Yang standar berjalan itu jalan saja. Tapi kalau sengaja bermalas-malasan, makruh hukumnya. Karena Ramadan bukan untuk bermalas-malasan. Ramadan justru bulan bagi kita pasang target yang banyak. Cuman pesan Rasul ketika siang hari, dalam hadis kata kalau Rasul, siapa saja yang meringankan kerja budaknya di siang hari Ramadan, maka dosa-dosa digugurkan oleh Allah. Ya kalau bahasa sekarang, jangan siang-siang itu ditambah beban pula kerja anggota kita. Bukan berarti kemudian kalau begitu istirahat sajalah anggota kita nih Ustaz. Sampai pula hadisnya tidurnya orang puasa adalah ibadah, kata itu hadis palsu tuh Pak Bu. Nanti tak berani pula kasubak nama di sini atau apa. Manajer anggota saya sedang tidur nih. Salah itu Pak Bu. Kalaupun ada dikatakan oleh Rasul adalah tidur siang untuk menghilangkan rasa kantuk. Ya bayangkan saja zaman Rasul itu Pak Bu, hampir boleh katakan seluruh umat Islam yang berpuasa malam itu tidak tidur mereka. Tidak tidur. Maka awal mula disyariatkan puasa itu kan berat Pak Bu. Itu makanya kenapa ada ayat 184 itu wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan terhadap orang-orang yang lemah tidak sanggup berpuasa maka kepada mereka itu membayar fidyah dalam bentuk memberi makan orang miskin. Apakah ini berlaku untuk orang tua saya? Tidak. Zaman itu banyak sahabat yang tidak kuat puasa. Karena praktik puasa awal mula disyariatkan, kalau sudah malam hari sepanjang ingin tetap makan dan minum maka tidak boleh tidur. Sebab kalau sudah tidur berarti sudah memulai puasa. Terjadilah peristiwa, ada seorang sahabat yang kerjanya kerja berat, lalu jelang berbuka sampai dia di rumah ditanya pada istrinya, ada tidak makanan yang akan kita makan untuk berbuka? Kata istri, tidak ada bang. Saya sangka abang bawa makanan pulang. Kata istrinya, abang istirahatlah di rumah, biar saya keluar. Mana tahu nanti ada orang sedekah. Orang sahabat itu kan berlomba-lomba sedekah, memberi perbukaan. Pulang istrinya, waktu berbuka telah masuk. Suaminya tertidur. Nah ketentuannya kalau sudah tidur, walaupun belum berbuka, tidak boleh lagi makan dan minum, sudah dianggap puasa. Disinilah banyak sahabat itu tak kuat. Siang hari kan harus kerja. Mana yang hidup sederhana itu. Kalau yang kaya-kaya macam Utsman bin Affan, itu 2 bulan libur total. Sya'ban, Ramadan total libur. Tak ada pergi dagang, tak ada. Paling kerja-kerja ringan saja. Itu menghabiskan waktu di masjid. Tapi kalau yang sederhana tentu mereka tetap bekerja. Maka berat bagi mereka. Untunglah turun nih peristiwa ini berkaitan dengan hal ini. Ayat 187 surah Al-Baqarah. Dari ayat 187 itu ada kalimat dalam ayat tersebut, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian sepanjang malam tersebut, mau tidur atau tidak tidur, begadang dan sebagainya, sampai jelaslah terbit fajar. Kalau tidak turun ayat ini Pak Bu, tidak sanggup kita puasa nih. Malam hari tidak tidur supaya kita makan, siang hari kerja ke PLN. Salah-salah nanti kalau bagian yang tenaga lapangan putus arus listrik, dek ngantuk-ngantuk Pak Bu, atau pegang yang punya arus tuh, tegang langsung dibuatnya itu kesentrum.
Maka sekalian, alhamdulillah turun ayat 187. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, karena puasa ini alhamdulillah sudah seperti sekarang ini dijalankan, tak terlalu berat, tidaklah pada tempatnya kita untuk berleha-leha, bersantai-santai menghabiskan waktu, tidak. Kita jalankan pekerjaan kita dengan baik. Cuman mungkin tiba siang kalau ada ngantuk, tidur sekejap menghilangkan rasa ngantuk supaya nanti malam kita sholat tarawih dan witirnya bisa maksimal lagi. Tidur seperti itu insya Allah bernilai ibadah kalau diniatkan adalah untuk ibadah, karena niat kita adalah menghilangkan rasa lelah dan ngantuk agar nanti malam qiyamul Ramadannya bisa maksimal. Niat seperti ini menjadikan tidur itu akan bernilai ibadah. Sampai di sini Pak Bu, ada pertanyaan? Ya, salam. Masalah untuk niat berbuka puasa, Ustaz, kita selama ini kan diajarkan sejak kecil dengan Allahumma laka sumtu. Doa berbuka. Ada sebenarnya yang biasa saya praktikkan sahabat sama mana yang ajaran dari Rasulullah, mana yang betul. Ya. Jadi doa ini tidaklah satu yang dicontohkan oleh Rasul. Allahumma laka sumtu itu masih pendek itu, ada yang lebih panjang dari itu. Saya pun tidak hafal yang panjang itu. Karena kita ini kadang-kala kalau sudah terbiasa dengan doa yang ada, menghafal yang baru, hafal ketika itu, tapi kemudian kadang lupa lagi. Apalagi prakteknya kan tahunan cuman. Kalau yang rutinitas misalnya doa iftitah misalnya, itu insya Allah bisa hafal oleh kita. Doa bacaan ketika rukuk dan sujud, itu kan bisa kita rutinkan. Tiap hari. Tapi kalau yang Ramadan ini untuk berbuka itu memang diajarkan, satu diantaranya dalam hadis adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dan seterusnya. Jadi dalam Sahih Bukhari nanti lain lagi redaksinya, agak lebih panjang redaksinya tersebut. Nanti bisa dibaca misalnya dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili. Kitab fikih ini kitab fikih membahas dengan pendekatan 4 mazhab. Dia 10 jilid itu. Kalau Bapak Ibu punya ini bagus ini. Jadi artinya membahas fikih tersebut. Jilid 1 itu tentang taharah, jilid 2 tentang solat, jilid 3 nanti membahas tentang puasa, zakat, haji, i'tikaf, haji. Nanti jilid 4 lain lagi tentang munakahat, jilid 4, jilid 5 dan seterusnya. Coba nanti dilihat di situ. Boleh juga dilihat dalam kitab Fiqhus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Sabiq dan kitab-kitab fikih yang perbandingan mazhab seperti Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah. Fikih dibahas dengan pendekatan 4 mazhab misalnya. Insya Allah kita akan ketemu itu. Jadi doa apapun itu yang diajarkan oleh Rasul, apakah yang kita ambil dalam Sunnah At-Tirmizi atau yang diambil dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, itu kedudukannya sama semua. Ketika kita membicarakan hadis, para ahli hadis yang paham tentang hadis mengatakan ada 9 kitab hadis yang kedudukannya sama. Jadi Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Al-Muwatta Imam Malik, Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Itu semuanya sama itu Bapak sekalian posisinya. Tidak akan muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim kalau tidak ada Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak akan muncul Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak ada Al-Muwatta Imam Malik. Lebih dulu Al-Muwatta Imam Malik itu lagi. Kitab hadis itu. Bahkan ketika itu saking takjubnya khalifah, dia menginginkan Al-Muwatta itu ditempel di dinding Ka'bah. Tapi Imam Malik tidak mau. Nah, pola-pola ini kan beda-beda ini. Ada orang yang cenderung melihat hadis itu berdasarkan siapa sahabat mendengarnya. Al-Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rujukan. Tapi kalau ada orang yang ingin simpel, macam kita kan ingin simpel. Saya ingin mengetahui hadis tentang taharah. Itu makanya laris itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Karena dia membahas hadis itu berdasarkan bahasan fikih. Berdasarkan bahasan fikih, apalagi Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i. Sunan At-Tirmizi ini lebih belakang munculnya daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sunan Abu Daud dan lain sebagainya.
Maka kalau ingin melihat doa-doa itu, kita lihat dalam seluruh kitab hadis tadi. Maka kalau sekiranya ada doa-doa yang tidak ada dalam hadis, tidak ada sama sekali dalam hadis, diajarkan oleh para ahli ibadah dan para fuqaha dari generasi tabi'in atau tabi'in, itu boleh diamalkan. Silakan. Kecuali kalau dalam hadis Nabi ada, tapi kemudian kita tidak pakai, lalu kemudian ketemu dalam kitab fikih ditulis dalam mazhab, dalam masa generasi tabi'in, itu yang kita pakai. Kita salah dalam memahami hal tersebut. Padahal ini sifatnya dari tabi'in, ini tambahan sifatnya ini. Jadi yang dikedepankan khusus adalah dari Nabi, tambahannya ini ada doa. Maka silahkan nanti dirujuk dalam kitab-kitab yang telah saya sampaikan tadi. Gitu Pak. Cuman yang jadi pertanyaan, berbuka dulu atau berdoa? Kan begitu. Kalau redaksinya itu kan Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untuk engkau aku telah berbuka. Bahasanya aku telah berbuka. Berarti kan berbuka dulu. Nah, kenapa kita praktekkan doa dulu? Ini mungkin analisa dari orang-orang tua kita dulu, ulama tempo dulu. Seringkali kalau sudah mulai berbuka itu, lalu lupa berdoa Pak Bu. Sedang makan onde-onde, lelah berdoa tadi. Litak porik goyah katanya. Dihajarnya, onde-onde habis, pecal habis, kolak habis. Yang doa tadi tak juga terbaca. Atau maka diajarkan, dan ini tidak salah. Maka yang paling benar itu adalah teguk dulu air itu agak seteguk, 2 teguk, 3 teguk paling banyak. Baru baca doa tadi. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru kemudian yang lain. Kalau untuk anak-anak kita, suruh dia dulu berdoa. Nanti kalau ada makan dia payah nganjurkannya berdoa. Nak, doa nak. Dah selesai tadi kan? Entah ya tanda. Karena dia lapar, dia haus. Maka Bapak Ibu sekalian, psikologi pendidikan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau muara yang dituju itu adalah sama, yaitu berdoa, doa itu terbaca, tapi disiasati terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Sama ibaratnya orang berzakat Pak Bu. Kalau dibebankan zakat dari pegawai kita ini harus tunggu nisab dulu, khawatirnya tidak ada yang bayar zakat. Karena kalau ditumpuk-tumpuk udah banyak zakat itu. Misalnya zakat itu misalnya sekitar 200 sebulan misalnya. Kalau dipotong per bulan enak dia. Tapi kalau dionggokkan setahun, tunggu 1 tahun dulu, tunggu haulnya, menjadi 2.500.000. Haulnya kebetulan dia membayar zakat tiap Ramadan. Yang terpikir oleh ibu-ibu, cak rumah ada kusam katanya. Sopawak kau perlu digantilah katanya. Akan keluar pula 2.500.000 tadi. Panjang akal tuh. Akalnya nih, banyak kebutuhan bulan ini. Banyak kebutuhan untuk anak, pendidikan. Kebutuhan datang orang keluarga dari kampung. Ujung-ujungnya tidak ada berlebih lagi katanya. Habis zakat tadi. Maka oleh sebab itu MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan kalau penghasilan itu penghasilan pasti, rutin, mendahulukan untuk dibayarkan zakatnya, itu dibolehkan. Nah, kalau sekiranya kaitan dengan kita pegawai, justru kemudian tidak ada jadi masalah itu. Karena uang gaji kita itu kan, misalnya gaji kita 2024, uangnya sudah dianggarkan 2023. Berarti kan sudah ada itu, Agustus sudah ketok palu itu presiden itu. Ini anggaran untuk belanja pegawai, nanti akan naik gaji di bulan Maret misalnya. Berapa? 12%. Kalau di pegawai begitulah. Berarti uangnya sudah ada, haulnya sudah ada itu, tinggal mencicilnya. Kalau diberikan langsung gaji ini ke pegawai untuk setahun, khawatirnya sebulan masuk nanti cuman. Bulan berikutnya duit itu udah habis. Ngojek dia lagi. Atau makanya oleh pemerintah dicicil gaji per bulan. Untuk setahun itu duitnya sudah ada. Maka Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita, dalam rangka pendidikan sekiranya disiasati hal-hal seperti itu, supaya kemudian kedisiplinan menjalankan ibadah sama seperti doa berbuka tadi, itu tidak apa-apa.
Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Boleh diamalkan sahabat sahabat. Boleh. Boleh. Yang doa yang saya bacakan tadi itu dari Rasul juga, bukan dari siapa-siapa lagi, dari Rasul juga. Nah, jadi jangan misalnya ketika dapat misalnya dalam satu pengajian, ini yang dari Rasul gitu. Hadis itu banyak Pak Bu. Imam Syafi'i itu hafal 500.000 hadis. Imam Bukhari itu hafal 500.000 hadis. Tapi hadis yang dicantumkan dalam Sahih Bukhari itu tidak sampai 10.000. Lalu kita padakan dengan Sahih Bukhari, oh tak bisa. Ada susunan kitab hadis yang tidak tercantum dalam Sahih Bukhari, tapi dari Imam Bukhari. Namanya Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini banyak puluhan jilid ini. Kadang-kala orang lihat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, anda ada hadisnya katanya. Padahal Al-Mustadrak itu bahasa kitanya hadis yang tercecer yang tidak dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Di sini dicantumkan. Dan mungkin sampai sekarang terjemahannya saya tidak tahu ini, belum ada mungkin. Nah, itu makanya tidak populer dia. Cuma oleh sebagian mengatakan ini itu yang tidak sahihnya katanya. Nah, kalau sahih itu meneliti kesahihan hadis itu Pak Bu harus punya ilmu takhrijul hadis. Menelusuri satu hadis untuk kualitas sahihnya itu bisa seminggu habis waktu. Saya ketika S2 itu kuliah saya ada 2 semester itu takhrijul hadis. Kalau sudah takhrijul hadis, kawan-kawan tuh banyak yang tak bisa menyelesaikan makalahnya karena waktunya harus intens. Kita harus rujuk dulu Al-Mu'jam Al-Mufaras li Al-Fazil Hadis 8 jilid. Ngangkutnya saja 1 jilid keberatan kita itu. Kalau ibaratnya itu atau pas saya duduk di pustaka, oh dapat hadis tuh. Oh nih dalam kitab ini. Oh Sahih Bukhari ada, Sunan Tirmizi ada. Apa bedanya? Sanadnya beda enggak? Kalau sanadnya beda, dilihat lagi. Ini sanadnya itu dari sahabat itu siapa? Sahabat ke tabi'in siapa? Ini gurunya siapa-siapa saja, muridnya siapa-siapa saja. Apa komentar-komentar orang tentang ulama yang nerima hadis ini? Oh, panjang. Makanya rata-rata pakar hadis itu jarang yang cepat tamat kuliahnya. Kalau di Indonesia banyak yang innalillah tuh. Dosen saya, Pak Aceng Husairi almarhum, itu dia hanya bisa menikmati doktornya itu tak sampai 5 tahun. Setelah itu meninggal. Padahal menyelesaikan disertasinya itu 7 tahun. Begitu rumit, berat itu. Maka kalau ada orang yang pakar hadis, doktor hadis, insya Allah sejarah tuntas olehnya itu. Sejarah tuntas olehnya itu. Mudah-mudahan fikih, tinggal lagi kalau dia belajar usul fikih atau tidak dan lain sebagainya, mendalami atau tidak, tinggal lagi di situ. Jadi mungkin begitu Pak. Makasih. Ada yang lain Pak Bu? Cukup? Mudah-mudahan kajian kita pagi ini menambah kokohnya bekal ilmu kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Khususnya adalah ibadah puasa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas khilaf dan salah. Kita tutup dengan mengaminkan doa. Kita awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma allimna ala ma jahilna wa zakkirna ala ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil barakatan alaina ya Allah, in kana fis sama'i fanzilhu wa in kana fil ardi fakhrijhu wa in kana fil ma'i wal bahri fatla'hu wa in kana mu'assiran fassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana qalilan faqsirhu wa in kana ba'idan faqarribhu amin ya mujibas sa'ilin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.